Padahal dulunya nggak seperti ini, dulunya ceria, Tuh, lucu. Masnya apes ke bagian yang meletup-letupnya. Ih, coba kok kenalnya dulu Mas lagi ceria, Mas. Jangan apes, jangan apes. Nah, ini mah hidayah Oh, namanya. hidayah justru ya? Iya, Dapat pahala jadinya ya? Silakan Ustaz. iya. Eh, apa namanya? Mbak Dea, Iya. memang kalau saya amati memang di tubuhnya Mbak Dea itu sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah temanya memang ini menggelitik ya bagi saya. Biasanya temanya itu istiqomah ya. Ini malah sulitnya istiqomah. Bagus malahan ya. Ya. Ya memang keadaan kita itu seperti itu. Sulitnya istiqomah. Jadi istiqomah itu doa bagi kita. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan amal-amal baik, amal soleh itu senantiasa terus terjaga. Ya. Istiqomah, bagaimana kita menjaga istiqomah agar mulut kita itu terjaga, manfaat bagi orang lain. Manfaat itu yang bagaimana ya? Manfaat ini benar-benar kita susun kata-katanya. Jadi jangan sampai belajar ya, belajar jangan sampai kata-kata itu nyakitin orang. Gimana nyakitin orang? Ya, kadang-kadang umpamanya begini nih, kita sudah belajar untuk ngomong yang baik nih. Nanti kalau ada suatu ujian datang, blek, itu lupa lagi, jengkel kita. Nah, itu berarti yang baik tadi sudah bisa itu diterima oleh Allah pada waktu jengkel yang berikutnya ini nggak bisa. Ini nggak masuk. Pada waktu ujian nggak usah jengkel, biasa aja. Nah, disikapi dengan biasa, kemudian berkata-kata yang baik, selesaikan dengan baik, nah itu baru bagus. Tapi rata-rata nggak bisa. Kita ada ujian, jengkel keluar. Nah, jadi pada waktu kita harusnya itu belajar istiqomah di mana itu kita berkata-kata itu baik, manfaat bagi orang lain. Pada waktu kita dapat ujian, yang nyatat hanya malaikat atid. Kita tidak mampu. Tapi itulah manusia. Ya, manusia itu tidak akan luput dengan salah dan dosa. Cuma karena makanya adanya Rasulullah Muhammad tersebut, kita diingatkan untuk senantiasa belajar, belajar, belajar terus-menerus. Ya, menjaga mulut susah, menjaga pikiran susah. Padahal jujur aja, besok mulut kita ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Apa yang kamu lakukan, wahai mulut? Itu ditanyain. Ini ngomel mulu, ini nanti. Ini tuh tahu. Kita, saya sendiri, ibu-ibu, termasuk Kak Irfan sama besok mulutnya ini ngomong dia tidak bisa dikontrol. Ngomong jujur apa adanya. Ini mulut kamu ngomongnya untuk apa aja. Ya. Saya untuk manfaat ngomongnya gitu. Itu nggak bisa. Saya untuk begini. Kalau memang manfaat dia akan ngomong beneran manfaat. Otak ditanyain oleh Allah Ta'ala. Wahai otak, kamu digunain untuk apa? Mikir yang ngeres-ngeres. Pakai yang kotor. Yang kotor gitu ya. Nah, ini juga sama. Mikir yang gimana? Mikir itu maunya nyurangin orang. Yang satu mikir untuk apa? Mikir gimana caranya hutang itu nggak bayar umpamanya. Kan macam-macam ya. Otak itu kan begitu. Nah, itu ditanyain besok di akhirat. Semuanya ditanyain. Nah, inilah yang namanya istiqomah itu sulit. Jadi kita mulut baru ngomong segini mikirnya udah nggak karuan, lihat. Tuh, baru ini belajar lagi ngomong dengan teman tetangga. Tetangga sebelah ada kendaraan baru. Masuk ke halaman, udah diem menteleng matanya begini. Ini jalan ini. Jadi hal-hal kecil seperti itu pun akan dipertanggungjawabkan ya. Insya Allah akan dipertanggungjawabkan. Kita tidak membicarakan mengenai istiqomahnya kita melaksanakan sholat duha, sholat sunat yang lain. Boleh sih. Iya, maksudnya itu udah pasti. Itu iya. Betul, menyantuni anak yatim kadang-kadang cuma Ramadan saja semangatnya, bulan-bulan lain enggak, seperti itu. Ini hal-hal yang kecil aja menahan amarah, istiqomah atau tidak mengenai hal itu seperti itu ya. Insya Allah ya seperti itu. Beneran, jadi semua tangan kita itu ditanyain. Bagaimana tangan ini, belum tentu ini tangan semuanya gimana, ini tangan bisa menjadi saksi. Kan bingung Ibu, tangan saya nggak punya mulut, nggak mungkin dia menjadi saksi. Lu menjadi saksi. Tangan itu menjadi saksi, gimana caranya? Saksinya gini, gimana tangan itu bisa sakit. Nah itulah cara Allah itu memberikan pelajaran. Momennya dia tangannya itu kanannya sakit, yang mana? Jari-jarinya sakit nih, kaku. Nah, kalau jari-jari, tangan namanya jari-jari itu kan untuk menjadikan pekerjaan lebih detail. Ya. Ya.
Nggak bisa ibu itu mau memotong pisau pakai ini aja kan nggak bisa, harus pakai ini. Bisa belok ke sini, ke sini, ke sini. Kan naik turun. Itu detail. Berarti kalau yang ini kaku, ini paling gampang. Berarti seseorang ingin menyuruh orang lain melakukan pekerjaan itu detail, tetapi kalau tidak dikerjakan secara detail, marah. Nah ini yang nanti yang sakit di sini. Nah ini sama ini. Ini nanti dipertanyakan nanti di akhirat itu. Ya. Ini sebenarnya salah satu jalan untuk belajar. Bagaimana mulut tuh bisa sariawan? Ditanyain tuh, kenapa mulutmu sariawan? Karena ngomongnya pedas. Dia serius. Ya. Coba kalau sariawan bukannya mohon ampun, malah minum vitamin C. Boleh nggak apa-apa ya. Minum vitamin C boleh nggak dilarang. Tetapi nggak pernah mohon ampun kalau omongan kita pedas sama Allah Ta'ala. Bener nggak Bu? Nggak pernah. Disinilah kita bersama-sama apapun penyakitnya kita urut apa sabab musababnya. Dan setelah itu bertobat. Mohon ampun, tobat. Supaya tidak melakukan hal itu lagi. Insya Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup untuk bertobat. Bertobat kembali jalan Jika Allah. tahu sabab musababnya di akhirat tidak ada tobat lagi. Gimana mau tobat ya? Mudah-mudahan hari ini kita akan melihat juga beberapa teman kita yang diberikan kesempatan untuk bercerita tentang kondisinya. Jika sama, astagfirullahaladzim berarti saya omongannya pedas selama ini. Astagfirullahaladzim saya terlalu detail sama orang. Itu juga bisa menjadi introspeksi diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk program Siraman Kolbu bisa silaturahmi di sini dengan A. Irfan, dengan Ustadz Danu. Di sini saya mau sharing sedikit. Sharing? Siapa namanya sharing? Nama saya Dea, saya dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Iya, Dea. Silakan, ada yang mau disampaikan? Iya, ini yang saya rasakan sampai hari ini adalah saya gatal-gatal di sekujur tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Awalnya sejak 8 tahun yang lalu, A. Irfan. Jadi sudah hampir 8 tahun gatalnya itu sekujur tubuh? Sekujur atau tubuh. proses awalnya mana dulu? Enggak, sekujur tubuh. Parahnya dulu di awal-awal tahun 2011 itu bentolnya nggak bisa ditahan. Kalau udah gatal itu langsung bentol seperti biduran kalau orang Jawa bilang. Betul. Kayak gatak gitu, kayak biduran gitu. Dan itu rata seluruh tubuh. Itu sudah secara medis nggak ada alergi apapun. Sampai saya pernah puasa mutih cuman makan nasi putih sama air putih untuk deteksi alergi apa, makanan atau apa. Ternyata tetap aja gatal. Terus dari cuaca gitu mungkin dingin? Iya, sempat ngaruh juga? Nggak ngaruh juga. Lab juga nggak deteksi apapun, tapi itu sampai sekarang. Sepanjang waktu atau kadang-kadang saja munculnya? Dulu sepanjang waktu, sekarang kadang-kadang aja. Sekarang sedang gatal atau tidak? Tidak. Tadi saat mau kesini sempat gatal-gatal dan sekarang di sebelah kiri panggul sakit sekali. Sakit bukan gatal? Enggak. Biasanya sakit juga? Dulu sempat 2 kali nggak bisa jalan. Oh iya. Sakit di daerah perut, panggul dan paha. Itu sampai nggak bisa bangun Ustadz. Saking sakitnya. Sakit sekali, sholat pun nggak bisa. Dibawa ke dokter. Gak bisa berdiri sholatnya maksudnya, tapi tetap sholat dong. Iya, duduk tidur dalam keadaan tidur. Iya, ke dokter cuman dibilang GERD, lambung pencernaan. Tapi udah berobat, minum segala obat, tapi tetap seperti itu. Sekarang pun kadang-kadang seperti itu. Sejak awal menstruasi nggak pernah sakit, tapi semenjak itu sekarang sakit sekali kalau mau menjelang menstruasi. Jadi 8 tahun ini baru sakit terus setiap mau datang bulan. Betul. Dulu saya sempat alami seperti depresi ya Ustadz, sempat menutup diri dan sempat 2 minggu nggak tidur sama sekali. Kenapa? Dan berat badan turun hampir 15 kilo. Depresi kenapa saat itu? Saat itu mengalami guncangan, ada masalah. Putus cinta, ditinggal nikah. Ditolak cinta. Betul ya? Betul. Saya nggak bisa cerita di sini nanti takut menjadi Punya suami aib. belum? Udah. Alhamdulillah sekarang sudah menikah. Ada Sekarang. suaminya? Ada. Silakan Mas maju ke depan. Ada mic-nya. Sini. Ya. Sudah berapa lama Mbak Dea ya? Iya. Mbak Dea sudah berapa lama menikah? Alhamdulillah sudah 2 tahun. 2 tahun, namanya sudah ada keturunan kah?
Belum. Belum, alhamdulillah nanti didoakan juga ya. Iya. Di- eh, jadi seputar itu sakitnya Ya, ya. dan sering kembung Ustadz. Pernah sempat perutnya membesar seperti hamil 3 bulan. Itu kapan? Itu sudah 2 kali. Mhm. Awal menikah sama sejak 2 bulan yang lalu sempat seperti itu. Kembung. Kembung, dokter bilang itu pencernaan juga kembung. Padahal sudah GR janjian hamil nih gitu ya. Iya, sudah sugesti. Aduh senang alhamdulillah. Iya, iya, iya. Sempat mual juga. Betul. Mual sering, sangat sering. Dan sempat sakit di dada sebelah kiri, ditusuk-tusuk. Prasangkanya seperti kayak serangan jantung. Tapi Saking nggak ada sakitnya kayak apa-apa. diremes gitu? Sakit sekali. Ah. Sama daerah punggung belakang itu sakitnya minta ampun. Oke, saya tertarik dengan yang nggak bisa tidur selama 2 minggu itu, Iya. depresi. Depresi karena apanya nggak mau disebutkan? Mohon maaf. Ada hubungan dengan seseorang. Berarti nanti yang depresi nggak bisa kita bahas berarti ya. Iya. Dulu saya sempat mengalami kegagalan pernikahan pertama. Oh, ini yang tepat. kedua. Tebakan saya tepat dong tadi. Maaf. Jangan kenceng-kenceng tapi biar saya denger aja. Ya udah. Pakai mic juga. Udah keburu kedengeran. Suami tahu masalah tentang Tahu, depresi itu? Tahu, semuanya tahu. Mhm. Iya, jadi dan semenjak itu jadi sensitif Ustadz Sensitif. tentang keberadaan makhluk gaib. Karena dulu sering menyendiri, hanya di dalam kamar, nggak mau keluar, nggak tidur dan nggak makan. Ya Seperti Allah. tengkorak, seperti zombie. Saking stresnya. Saking Karena stresnya. keikhlasan saat itu belum ada mungkin ya. Iya, mungkin Ya Allah. Sebentar, sensitif terhadap makhluk gaib itu jadi bisa melihat atau jadi bisa merasakan? melihat jarang, tapi merasakan iya, Jarang berarti pernah. pernah. Sering atau tidak? Jarang. Oh jarang aja. Aman. Aman. Agak deg-degan. Oke. Aman. Masnya, Mbak Dea suka cerita tentang kondisi gatal dan itu suka cerita ke suami? Suka Mhm. suka cerita, tapi yang terasa itu emosinya itu labil. Meletup-letup. Suka emosi. Padahal dulunya nggak seperti ini, dulunya ceria, Tuh, lucu. Masnya apes ke bagian yang meletup-letupnya. Ih, coba kau kenalnya dulu Mas lagi ceria, Mas. Jangan apes, jangan apes dah. Ini mah hidayah namanya. Oh, hidayah justru ya. Iya. Dapat pahala jadinya ya. Silakan Ustaz. Iya. Apa namanya? Mbak Dea. Memang kalau saya amati memang di tubuhnya Mbak Dea itu sebenarnya sudah ada ilmu turunan sejak dulu. Sejak kecil. Kemudian karena ada beban pikiran, depresi, menutup diri. Nah pada waktu sedih yang berkepanjangan lebih dari 3 hari, sedih lebih dari 3 hari, itu biasanya sudah mulai jin itu masuk tanpa disadari. Oh, Insya Allah seperti itu. dengan kasus apapun, tapi kalau sedih berkepanjangan gitu. Iya, lebih dari 3 hari. Selama ini saya mengamati seperti itu. Kalau orang itu sedihnya lebih dari 3 hari, itu enggak kayak kesannya tidak ada Allah bagi dia. Jadi dia itu namanya ditinggal siapa kasusnya Mbak Dia kayaknya tinggal Ya. itunya gitu ya. Itu kayak di dalam hati itu kayak aku kalau nggak sama dia kayaknya nggak bisa hidup, umpamanya seperti itu. Nah itu nggak boleh seperti itu tuh nggak boleh dari sisi Islam nggak boleh. Ya, ya, ya. Karena apa? Umpamanya pada waktu itu dia sholat, dia udah tertib sholatnya, rajin. Tapi pada waktu ini ditinggal si itu kok dia merasa aku kalau nggak dengan dia nggak bisa hidup. Ini dosa sudah, itu sudah masuk dosa. Loh kenapa dosa? Hanya berpikir gitu. Kan kesannya tidak ada Allah pada diri kita. Jadi kesannya hanya dia yang bisa menghidupkan kita. Nah itu dosa. Itu yang istilahnya kita tidak percaya sama Allah Ta'ala. Makanya terus jin itu masuk sebanyak-banyaknya. Ya, 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 ya. Khususnya di daerah kepala, mata, telinga, Iya. otak kecil, Sering semua sakit dikuasai. kepalanya Ustadz. Kepala sering sakit. Sama sejak pertama saya ngelihat acara ini, program ini, mata sering panas, berair tapi sebelah kanan aja.
Ini udah mulai Udah mulai berair. berair dan seperti nangis, netes terus. Oh, netes terus. Tapi Kok saya silakan nggak lihat saja. airnya sih? Pakai kacamata. Oh, pakai kaca. Oh, iya. Udah. Emang Mas Irfan lihat? Lihatlah orang dekat. Emang Tapi keluar nggak air? sebelum netes, Belum baru netes, berkaca-kaca. tapi Oh, panas. baru Di balik berkaca. kacamata ada kaca-kaca. Makanya saya mau sharing sama Ustadz. Saya ini kan berniat ingin istiqomah, Ya. berhijrah untuk lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ngerasa dulu pernah dibawa berobat dengan air doa. Iya betul, pernah dibawa untuk mandi bunga juga. Mandi bunga tengah Iya. malam. Sudah ya. menikah saat itu? Belum, karena pada Itu saat siang hari apa malam hari mandinya? selalunya malam Sendiri sama berdua? sama orang tua, sama ibu pada saat itu didampingi. Dimandiin gitu. Iya, Bertiga sama Sama tukang mandi ahli itu. spiritual. Sama ahli Ahli mandi, spiritual. jangan ahli spiritual. saat itu ahli disebutnya memandikan ahli. wanita. Iya. Untung, untung dimandikan saja ya, nggak Iya. dikafanin. Astagfirullahaladzim, jangan, Ya kan mandi bisa sendiri. jangan gitu. Iya betul. Lah iya jangan mau, siapa tahu nanti habis itu didoain. Dikafani. Kemudian dikafanin, mana tahu. Iya. Tapi kesadaran bahwa hal itu tahu nggak Itu boleh salah, ya. saya takut itu menjadi doa, menjadi dosa buat Dosa, saya. iya. Jadi penghalang dan penghambat untuk saya istiqomah. Iya, kalau itu kemusyrikan itu dilakukan terus ya alat-alat musyriknya itu sudah masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau alat-alat musyrik itu sudah masuk dalam tubuh, Allahu alam ya, apakah seseorang yang sudah begitu itu kemusyrikan itu masih ada apa enggak? Saya sih enggak tahu. Cuma ya namanya musyrik kan memang harus dihilangkan Iya. ya. Ya. Jadi jangan dicampur aduk. Jadi istilahnya itu cara musyrik dicampur aduk dengan Islam ya nggak akan ketemu. Ya Islam jalurnya Islam, musyrik jalurnya musyrik. Kalau dia musyrik tapi sholat ya lucu gitu. Jadi itu yang terjadi di negara kita. Saya bilang negara aja, Indonesia itu begitu-begitu. Iya benar serius ya. Jadi negara kita begitu lucu, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tapi ya sebagian orang suka begitu ya silahkan aja. Iya, ada kemusyrikan dibungkus dengan seperti agama. gitu. Seperti agama. Jadi kalau mau dilakukan silahkan nggak apa-apa. Kalau saya akan mengajak saudara-saudara yang lain yang mau kembali ke jalan Allah, hayu gitu. Seperti Mbak Dea yang datang seperti sini. Mbak Dea, kembali. ya kayak gitu. Karena emosi, kalau lagi emosi itu paling emosional tuh bisa sampai marahnya seperti apa? Teriak-teriak. Dulu kalau emosi hanya nangis, ngurung Sekarang? diri. Sekarang lebih dilepasin. Oh dilepasin. Loh, apanya dilepasin? Amarahnya Ustadz. Maksudnya dikeluarkan lewat kata-kata. Dia teriak. Kata-kata. Masnya suka diteriakin sama istrinya? Alhamdulillah. Sudah sering. Ya, kita bisa lihat Nerima ekspresinya loh ya tertekan. Bagus itu. Alhamdulillah sering gitu. Aduh. Iya. Terus apa yang mau diinginkan Mbak Dea? Iya, dalam hal ini saya kan masih miskin ilmu, Ustadz. Saya minta tolong arahannya, masukannya seperti apa baiknya untuk saya supaya Oh gitu. Ini kata-kata bagusnya. Emang sekolahnya dulu S1, S2, S3, S6, S9, S10. alhamdulillah es lilin. Tapi enak ya tutur katanya. Iya Ya, bagus. Kata-katanya itu loh, apa namanya? Teratur. Iya betul. Tapi yang marahnya itu yang bingung ya. Barusan tadi kita bahas ya. Iya kan? Kita ngomong belajar untuk teratur, nggak tahunya di belakang wah gitu. Marahnya juga teratur, Ustadz. Oh, Iya, marahnya teratur marahnya juga. teratur. Bagus lah. Kok Ya. istiqomah marahnya. Marahnya istiqomah. Bagus, asal jangan ngambil di dompet yang teratur juga itu. Ibu, katawanya. Pengalaman sih Ibu. Oke, ayo Ustadz. Ya sudah, Mbak Dea, saya akan bantu. Itu di dalam ada ilmu, memang betul. Maksudnya ilmu, ilmu turunan Dari maksudnya. leluhur. Kemudian ada dari orang pintar itu juga ada. Kemudian ada jin yang masuk karena stresnya pada waktu itu Mbak Dea. Itu kerajaan jin itu yang ada di kepala sama punggung. Di kaki kadang sakit.
Lagi Oh, lagi lemes. lemes. Ya, paling ntar lagi pingsan kayaknya nih. Ya sudah, saya bantu doa ya Mbak Dea. Aminkan doa saya, ibu-ibu, bapak-bapak, juga pemirsa di rumah. Kalau kasusnya hampir mirip, ditinggal nya, kemudian stres, ya toh. Kemudian teriak-teriak, ya mirip-mirip lah. Aminkan doa saya, mudah-mudahan doa kita diijabah Allah. Ya, amin ya. La haula wala quwata illa billah. Mbak Dea tadi mengeluh hari ini kakinya cukup lemas, pinggulnya juga sakit, ada yang gatal juga. Bagaimana? Ada Sekarang pinggulnya udah nggak sakit, kaki udah nggak lemes, tapi punggung belakang panas, Ustadz. sepanjang tadi doa panas tiba-tiba. Panas. Insya Allah nggak apa-apa, itu baru proses keluar aja. Jadi memang tubuhnya Mbak Dea banyak sekali kerajaan jin. Nah ini proses menuju pos utama. Pos utama itu punggung. Jadi pos utama punggung. Jadi nanti dari punggung itu nanti dia akan ke kepala. Kepala itu nanti bisa mata, telinga dan sebagainya. Matanya sekarang gimana rasanya? Tadi panas, sekarang udah nggak. Sekarang sudah enakan? Udah enakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Telinganya? Telinganya iya, biasanya sebelah kiri berdengung sama Iya. sakit. Sekarang? Sakit? Enggak. Enggak. Iya. Tapi reaksi orang tuh beda-beda Ustaz ya. Ketika didoakan oleh Ustaz, terus ada proses keluar, istilah Ustaz itu Iya. ada yang berontak, ada yang keluar dengan paksa, ada yang dengan halus. Ada itu yang halus, Itu ya, tergantung apa Ustaz? Itu kalau yang halus begini ilmu di orang tua sama ilmu yang ada ilmu orang tuanya Mbak Dea itu belum menyatu penuh dengan tubuhnya Mbak Dea. Jadi pada waktu ada serangan dari kerajaan jin itu ilmunya aman-aman aja. Jadi dia hanya nyusup aja, ngumpet ceritanya. Jadi tidak ada kedudukan atau pos yang harus diselesaikan di tubuhnya Mbak Dea. Kalau ada pos yang diselesaikan, nah itu pasti gerak. Jadi mirip sama seperti perang itu. Kalau perang itu dia di hutan kan lari-lari aja. Tapi kalau perang itu dia ngumpet di rumah, waktu di rumah itu diserang. Nah, yang ada lawannya di rumah itu diserang, nah itu yang bisa kesurupan. Jadi seperti itu. Jadi dia diserangnya di pos itu sendiri, dedet umpamanya. Nah itu biasanya kesurupan di situ. Tapi kalau bentuknya dia di luar kayak di hutan nggak ada tempat ini, ya dia bisa lari-lari. Jadi nggak terlalu bisa kesurupan. Itu yang menyebabkan perbedaan. Itu perbedaannya yang di ada situ. di sini seperti itu. Iya. Wah berarti alhamdulillah. Alhamdulillah Irfan. Alhamdulillah. Terima kasih ke Ustadz Danu. Sama-sama. Cintai suaminya. Iya jangan alhamdulillah. dimarahin. Alhamdulillah. Minta maaf dong. Ya udah marah sama suami, coba minta maaf yang tertib. Kata-katanya bagus ya kita tadi lihat. Betul. Saya pengen kalau Mbak Dea minta maaf sama suami itu kata-katanya kayak apa? Sendiri coba? ya, coba. Iyalah. Ayo. Pegang tangannya tatap. Pegang mata tangannya suaminya. dulu baru kata-katanya yang tertib kayak tadi seneng saya. Coba. Manggilnya Manggilnya apa? bebeb apa gimana? Kanda. Hah? Kanda. Oh Kanda. Sama Dinda. Kandani. So sweet. Coba silakan. Kanda. Terima kasih sudah menjadi suami yang baik buat Dinda. Mohon maaf, Dinda belum bisa menjadi istri yang baik. Mohon tuntunannya, arahannya untuk menjadi istri yang lebih baik lagi, soleha, dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah dengan Kanda sampai ujung usia. Amin. Lillahi ta'ala, Dinda minta maaf sama Kanda. Selama ini suka marah, suka ngeyel, suka bantah. Maafin Dinda, ikhlas ya Kanda. Ya yang salah Dinda ikhlas, maafin. Anda maafin Dinda. Cium tangan. Oh, alhamdulillah, insya Allah ya. Diucapkan dari hati, insya Allah menjadi janji juga di hati tidak akan melakukan lagi. Amin, ya, insya Allah. untuk sang pujaan hati. Amin. Amin. Kanda gimana Kanda? Alhamdulillah ya. Kita doakan Ustaz ya. Iya. Bahwa kekasaran yang biasa dilakukan kepada suami tidak dilakukan lagi. Iya, dengan penuh janganlah kelembutan. belajar. Ya. Amin, insya Allah.
Istiqomah yang baik, jangan istiqomah yang marahnya ya. Iya, amin insya Allah. Mohon doanya juga Insya Ustaz Allah. supaya punya keturunan. Oh Ya ya, nanti amin, ke insya rumah Allah, saya insya aja Allah. saya doain deh. Biasa kalau sudah ini semuanya juga ya. Iya biasanya ini juga sama, mohon ampunnya benar, minta maafnya sudah benar. Nanti pasti Allah akan memberikan hidayah. Nah, terima hidayah itu dengan lapang dada, kerjakan hidayah itu karena Allah Ta'ala. Nanti Allah akan selalu membimbing, hanya itu. Insya Allah. Ya. Amin. Insya Allah. Ucapkan salam. Iya. Terima kasih Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kanda dan Dinda. Aduh, so sweet banget. Bajunya masih matching sama istri ya. Iya. Kau udah lama banget terserah deh lu mau hijau mau kuning. Tapi dipertahankan. Itu kan kita. Kita. Kita lanjut tuh Sad ya. Boleh, ya. Kita minta yang ada di belakang sana. Silakan Mas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zainal Arifin dari Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Silakan Bang Zainal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Irfan dan Ustadz Danu yang telah memberi kesempatan saya untuk tiba-tiba hadir di sini. Alhamdulillah. Silakan. Ada apa Mas Zainal? Masalahnya berawal dari tahun 2001. Sebentar, mic-nya pegang gini. Kau gitu kayak vokalis band. Masalahnya berawal sejak tahun 2001 semenjak saya kerja di Waralaba di daerah Lebak Bulus. Itu banyak ngalamin yang namanya hal-hal yang aneh di diri saya. Contoh. Contohnya ya saya bisa ngebaca karakter orang yang mau berbuat jahat. Misalnya kayak orang mau nyopet, saya lebih tahu dulu. Ini orang mau nyopet, totalnya sekian, saya tahu. Nyopet ke diri sendiri atau kepada orang lain? Pada orang lain. Pada orang lain pun. Biasanya kan kalau feel gitu tuh kalau buat diri sendiri, ini kayaknya mau jahat Iya. sama saya deh. Jadi Sama feelingnya orang gini. lain pun. Iya. Jadi feelnya gini, saya kan kerja sebagai trolley boy di pusat perbelanjaan. Jadi tempat itu kan rame. Ya, ya. Karena orang yang datang situ nggak mutlak semua pada belanja. Ada juga yang Ada jahat. yang juga berbuat negatif, jahat, misalnya nyopet. Iya, iya. Ya, ketika kerja ada Iya. orang ini kayaknya copet deh gitu. Saya tahu nih orang yang mau nyopet, saya bisa lihat, oh ini mau nyopet nih. Jadi model insting aja. Tapi sebelum Insting kejadian apa ada yang ngomong tuh orang pakai baju ini mau nyopet gitu. di Tiba-tiba muncul di pikiran. iya di pikiran. Iya di pikiran Iya, di ngomongnya pikiran. gitu. Enggak bicara sih, cuman nebak aja. Tapi suka benar. tebakan itu positif, enggak pernah salah. Dan kejadian. Kejadian, Sempat- tapi temen itu rata-rata enggak ada yang percaya. Jadi, temen bilang, hati-hati Betulan. kalau ngomong nanti malah dituntut. Oh, Buat masteinya saya bilang, ya udah ikutin aja kalau nggak percaya. ternyata benar gitu. Ternyata benar. Hmm. Dan itu copet itu rata-rata semacam kayak keluarga. Banyak gitu. Banyak, Kerjasama. ya kerjasama. Itu daerahnya pun saya tahu. Rata-rata kalau Lihat copet karakter orangnya atau tiba-tiba insting aja. teg gitu. Dia langsung. Tapi nggak pernah mencoba untuk mencegah sebuah tindakan kejahatan karena takut dituduh. Saya berusaha mencegah, pada saat itu sempat dikeroyok. Karena belum kebukti. Istilahnya seperti itu. Sebenarnya sih bicara belum kebukti, cuma saya doang yang tahu. Awalnya saya tahu, saya sempat ya menurut penjelasan dari keluarga yang bisa nyariatin orang ya. Katanya saya disukain sama kuntilanak.